warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Hari ini ada yang nggak masuk. Kenapa kok nggak masuk nak? Boleh semua Bu. Sama ya. Semoga sakit cepat sembuh, yang berat dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang perubahan iklim. Ada yang tahu nggak sih apa sih itu perubahan iklim? Aku. Ya, silakan. Jangan tiba-tiba panas. Ya, benar sekali. Jawaban dari Mbak Tia apa? Tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan. Oke, semangat dan semua jawabannya ya. Mari kita lihat bersama-sama video tentang perubahan iklim. Apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dari skala besar hingga jutaan. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, dan juga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin tinggi. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pembunuhan hutan dan perubahan tata kelolaan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk bahan energi ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, industri perawatan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan suhu muka laut hingga wilayah pantai Balikpapan, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim dan yang bersama longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hal penyakit tanaman, dengan yang panjang, adanya es hidup. Oke, dari sini apa saja tadi contoh-contoh perubahan iklim? Bisa dijawab bersama dari video tersebut tadi. Apa saja contoh perubahan iklim? Ya, aku. Ya, silakan. Hujannya es Bu. Oke, pertama Mbak Iza. Oke, Mbak Ria. Yang lagi? Adanya musim panas yang panjang Bu. Ya, betul sekali. Banyak lagi. Apalagi tadi kan menantikan 4 ya kalau nggak salah. Itu Bu. Munculnya banyak hama. Oke, benar. Ya. Dampaknya sangat membahayakan bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor. Oke. Ini Kita bisa melakukan tindakan tindakan dari individu kita sendiri untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Nah, yang pertama apa saja? Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan sepeda atau berjalan kaki. Jadi mengurangi asap-asap motor yang ada di jalanan. Kita bisa menggantinya dengan memakai sepeda pancal atau berjalan kaki, jadi tidak menambah asap polusi yang diakibatkan oleh sepeda motor. Kedua, kedua, yaitu kurangi penggunaan botol bahan plastik. Kenapa? Tidak tahu? Karena plastik tidak bisa digunakan itu. Ya, Mbak Lia kenapa? Karena dari plastik sulit memperolehnya. Ya, pintar sekali anak
ketiga yakni menghemat listrik yang ada di rumah kita. Misalnya ketika sudah menonton TV 5 menit ya, misalnya lama sampai 1 jam nggak dibagikan, terus dibagikan, akhirnya menjadi boros ya. Jadi kita menghemat. Hindari membakar sampah. Serta membuang air dengan jumlah sekali. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak berasal dari ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perawatan, dan lain-lain. Keenam, melakukan menanam pohon di apartemen atau di sini. Kecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Oke. Dari materi yang diberikan, apa tadi pengertiannya perubahan iklim? Perubahan kondisi cuaca yang terjadi dalam waktu lama itu Ya, benar sekali. Perubahan iklim berubahnya cuaca di negeri kita, misal kemarau ya, kemarau ketika ada hujan yang sangat lama tidak menentu, atau misal hujan terus tiba-tiba panas. Nah, itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dapat terjadi karena aktivitas kita sendiri, seperti penebangan hutan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan asap atau pabrik yang berasap, sehingga mengaruhi kondisi alam dan sumber daya di sekitar kita. Nah, ini apa saja sih dampak dari perubahan iklim? Yang pertama, berkurangnya air bersih. Berkurangnya air bersih. Jadi kalau musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan sungai dan sumber mengering, sehingga air bersih akan berkurang. Karena kan mengering ya kalau kemarau itu. Jadi menyebabkan air bersih itu berkurang. Yang kedua adalah tanah menjadi kering dan kurang subur. Suhu udara yang semakin panas membuat tanah kering, sehingga tanaman sulit tumbuh dan hasil pertanian juga menurun. Ketiga yakni terjadinya banjir ya, perubahan iklim. Ini salah satunya yakni banjir yang disebabkan oleh curah yang hujan deras sekali sampai terjadinya banjir. Nah, ini suhu udara yang semakin panas membuat tanah kering, sehingga tanaman sulit tumbuh dan hasil pertanian menurun. Yang terakhir yakni rusaknya hutan. Cuaca panas yang ekstrim meningkatkan resiko kebakaran hutan, sehingga banyak tumbuhan dan hewan kehilangan tempat hidupnya. Jadi ada berapa dampak dari perubahan iklim? Ada 4. Yang pertama ada berkurangnya air bersih. Yang kedua, tanah menjadi kering dan kurang subur. Yang ketiga, terjadinya banjir. Dan yang terakhir yakni rusaknya hutan. Nah, ini upaya kita untuk menjaga kelestarian
yang terjadi di sekitar kita. Dua saja Mbak ya. Mencarinya es itu Ya, malam kalau ya, terus kalau Mbak Iza dua saja, dampak berbagi bukan dua saja. jalan semakin panas dulu. Ya, betul. Bulannya air bersih. Terus ini yang terakhir jawaban, apa saja upaya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di tengah perubahan iklim? Pertama ada menghemat air, yang kedua menghemat energi listrik, yang ketiga menanam pohon, yang keempat Mengurangi penggunaan plastik. yang kelima Mengolah sampah. dan yang terakhir Menjaga kebersihan. Berikut itu kita semua gimana cara kita ada ini. Oke, mungkin kalian semua sudah tahu ya, kali ini cukup materinya. Mungkin sampai di sini kita belajarnya. Cukup sekian dari guru, apabila ada kesalahpahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.